Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wajah Wen Changjing menjadi gelap. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 wanita tua itu, dan para tamu dari seluruh dunia berkumpul, dan semua orang di dalam dan di luar kota Guangling memperhatikan. Pada saat ini, apapun yang terjadi akan menyebar ke dunia luar dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika Li Tianhan datang ke sini, itu adalah harapan ulang tahun di permukaan, tetapi pada kenyataannya itu adalah semacam kegelisahan. Wanita tua dari keluarga Wen, tetua kedua Wen Changqing dan tokoh besar lainnya dalam keluarga Wen juga menyadari bahwa itu tidak baik, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Li Tianhan tampak sangat puas dengan efeknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, semuanya, setelah dua masalah kecil ini diselesaikan, Li akan segera pergi, dan tidak akan mengganggu semua orang Yaxing. Jangan beri Wen Changjing dan yang lainnya kesempatan untuk berbicara," Li Tianhan melanjutkan. Hal pertama, Tuan Li mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dengan latar belakang keluarga Wen saat ini, dan tidak dapat memonopoli bisnis herbal di kota Guangling, hari ini, dia harus menyerahkan setengah dari bagiannya. Setengah berbagi. Kamu Li Tianhan takut kamu gila. Dahi Wen Changjing memar, dan dia hampir melompat karena marah. Orang-orang besar sastra juga marah. Sumber uang terbesar untuk keluarga sastra mereka adalah bisnis jamu, yang merupakan akar dari klan mereka. Singa Li Tianhan membuka mulutnya dan menelan setengah dari bisnis ramuan obat mereka sekaligus, yang hampir setara dengan membunuh keluarga Wen mereka. Orang-orang besar di ruangan itu menghirup udara dingin, gemetar di hati mereka, keluarga Li benar-benar kejam. Li Tianhan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Wen salah paham, saya telah berdiskusi dengan saudara Huang Yuncong sebelumnya, setengah dari bisnis herbal yang telah diserahkan keluarga Wen, keluarga Li saya akan menyumbang 30%, dan keluarga Huang akan menyumbang 20%. Titik. Setuju, kalau begitu jangan salahkan kami berdua karena bersikap kasar." Setelah semua orang tercengang, mereka tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, menyadari bahwa langkah Li Tianhan menggunakan kekuatan keluarga Li dan Huang untuk memaksa keluarga Wen menundukkan kepala. Dalam kasus seperti itu, begitu penulis menolak, itu pasti akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Lagi pula, dengan latar belakang dan kekuatan keluarga Wen saat ini, tidak mungkin untuk bersaing dengan dua lainnya. Wen Changjing, Wen Changqing, dan yang lainnya jelas menyadari hal ini, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka semua bingung. Kakak Huang juga hadir. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya langsung pada kakak Huang." Li Tianhan berkata, menatap Huang Yuncong yang duduk di dekatnya. "Saudara Huang, apakah ini benar?" Wen Changjing berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang di ruangan itu memandang Huang Yuncong. Namun, melihat wajah Huang Yuncong berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya seolah-olah membuat keputusan, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak memilikinya, jangan bicara omong kosong, itu tidak ada." 3 kali lipat ditolak. Penonton tercengang dan bingung, ini bagaimana situasinya? Wen Changjing dan yang lainnya tampak sangat gembira, sepertinya Li Tianhan tidak benar-benar mencapai aliansi dengan Huang Yuncong. "Kakak Huang, apa maksudmu? Apakah kamu lupa perjanjian kita sebelumnya?" Wajah Li Tianhan sedikit berubah, dan dia lengah. "Apa perjanjiannya? Itu hanya lelucon, siapa yang pernah memikirkanmu tetapi menganggapnya serius?" Huang Yuncong menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, "Saudara Li, saya ingin mengingatkan Anda bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun wanita tua dari keluarga Wen, yang terbaik adalah menahan diri. Anda." Wajah Li Tianhan tenggelam. Namun, bagaimanapun juga, dia telah mengalami banyak badai dan gelombang, dan dia sangat menyadari bahwa situasinya sedikit tidak normal. Huang Yuncong, lelaki tua ini, benar-benar dikhianati pada saat ini. Apakah ada kecelakaan yang membuat nama belakangnya Huang tidak berani berbaur? "Saudara Li, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang?" Wen Changjing mendengus dingin, dan hatinya akhirnya banyak mereda. Tanpa partisipasi keluarga Huang, dia hanya bertarung melawan satu keluarga Li.
Dia masih sedikit percaya diri. Li Tianhan dengan cepat menstabilkan pikirannya dan berkata tanpa ekspresi, lupakan saja, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Mari kita bicara tentang hal kedua. Semua orang di aula merasa gugup lagi. Hal pertama membuat suasana begitu tegang, seberapa menakutkan seharusnya hal kedua. Li Tianhan berkata kepada Li Moyun di sampingnya, Moyun, katakan padaku. Li Moyun maju selangkah, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, saya mendengar bahwa Sui dan Nona Lingzhao hanyalah pasangan dalam nama, dan Nona Lingzhao adalah pasangan yang sudah menikah dalam nama saja. Sui sangat jijik, jadi saya berharap para tetua keluarga Wen dapat membubarkan pernikahan ini dan membiarkan Nona Lingzhao bebas. Satu batu mengaduk 1000 gelombang, dan seluruh ruangan gempar. Wen Changjing, Wen Changqing, dan yang lainnya semuanya tercengang. Siapa yang mengira bahwa hal kedua yang datang ke sini Li Tianhan adalah ikut campur dalam pernikahan Sui dan istrinya. Ini. Tidak jauh, Wen Changtai dan Qin King saling memandang, keduanya sedikit terkejut dan sedikit deja vu. Karena 7 hari yang lalu, Wei Zhengyang dari keluarga Wei di Kabupaten Yunhei juga mengatakan hal yang sama, juga untuk putri mereka. Hanya saja mereka mematahkan kepala mereka dan tidak pernah berpikir bahwa putri mereka sudah menikah, dan mereka masih sangat populer. Sementara itu, di luar aula utama. Saat suara Li Moyun jatuh, banyak lelucon dan mata aneh tertuju pada Sui. Apa yang terjadi di aula klan juga didengar oleh semua orang di luar aula, dan mereka semua sangat terkejut. Saya tidak berharap Li Moyun membuat permintaan seperti itu. Banyak orang bahkan punya firasat bahwa Sui, menantunya, kemungkinan besar akan dikeluarkan hari ini. Lagi pula, kali ini patriark keluarga Li yang datang sendiri, bagaimana bisa keluarga Wen bermasalah dengan keluarga Li karena hal-hal sepele seperti itu? Brengsek. Mata Wen Lingsui melebar karena marah. Orang ini akan mati. Huang Qianjun mencibir, dan bahkan menatap matanya dengan bangga. Dia berpura-pura melihat sekilas, dan melihat alis Sui sedikit berkerut di sampingnya. Ini membuat Huang Qianjun menyadari bahwa ada pertunjukan bagus yang akan datang. Ini. Di aula klan saat ini, Wen Changjing, Wen Changqing dan yang lainnya ragu-ragu, dan semua memandang wanita tua keluarga Wen. Pernikahan antara Sui dan Wen Lingzhao diputuskan oleh wanita tua itu, terlepas dari tentangan keluarga Wen lainnya. Jika bukan karena ini, Wen Changjing dan yang lainnya akan mengusir Sui dari rumah sejak lama. Dan memperhatikan bahwa semua orang sedang menatapnya, wanita tua itu menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk mengekspresikan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata, tidak peduli siapa yang datang, pernikahan ini tidak dapat dibubarkan. Bersikaplah tegas dan jangan tinggalkan ruang. Wen Changjing dan Wen Changqing tenggelam dalam hati mereka, dan mereka sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa wanita tua itu bersikeras mempertahankan pernikahan ini saat ini. Bahkan Qin King sedikit cemas. Sejak awal, dia yang paling menentang pernikahan ini, dan dia berpikir untuk mengusir Sui berkali-kali. Dan sekarang, tidak diragukan lagi merupakan peluang besar. Tapi wanita tua itu menolak untuk setuju. Li Moyun mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman, dan menatap ayahnya Li Tianhan. Tapi sebelum Li Tianhan bisa berbicara, Huang Yuncong menghela nafas dan berkata, orang luar yang ingin ikut campur dalam pernikahan orang lain, keponakan Moyun, lelaki tua ini menyarankanmu untuk berubah pikiran sesegera mungkin. Murid Li Tianhan menyusut, saudara Huang, apa maksudmu dengan ini? Apa? Huang Yuncong memandang orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu saya akan mengatakan satu hal lagi, jangan biarkan putra Anda memainkan ide-ide Wen Lingzhao lagi, jika tidak, bencana akan segera terjadi. Wajah Li Tianhan sedikit berubah. Orang lain yang hadir bingung, ini awalnya masalah antara keluarga Li dan keluarga Wen, tetapi Huang Yuncong, sebagai kepala keluarga Huang, sebenarnya mengambil inisiatif untuk bergabung. Ini secara alami membingungkan. Li Moyun kesal, kabut muncul di pipinya yang tampan, dan berkata, Paman Huang, tidakkah menurutmu aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sui itu?
Huang Yuncong tampak simpatik, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menyebut dirimu memalukan. Mempermalukan diri sendiri. Beberapa kata, tapi itu membuat semua orang tercengang, hampir mengira mereka salah dengar. Orang macam apa Li Moyun itu? Dia adalah pemimpin generasi muda kota Guangling, dan dia adalah murid dalam istana pedang King He. Kakak Huang, bagaimana kamu berubah pikiran hari ini? Kamu tidak hanya mempermalukanku di mana-mana, tetapi kamu bahkan mengganggu urusan putraku. Mata Li Tianhan dingin, dan hatinya marah. Dia awalnya datang untuk menyusahkan keluarga Wen, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi berulang kali dihancurkan oleh Huang Yuncong. Saat Huang Yuncong hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara berat terdengar di luar aula. Saudara Huang benar, begitu sesuatu dilakukan, itu akan membuatmu terbakar. Ditemani oleh suara itu, Ni Beihu, komandan penjaga mansion Tuan Kota dengan sosok tinggi, telah melangkah masuk. Penonton terkejut, dan semua orang yang hadir sedikit terpana, tidak dapat melihat situasi di depan mereka. Wen Changqing dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Saya tidak pernah menyangka bahwa Ni Beihu, komandan penjaga istana Tuan Kota, akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Yang sangat aneh adalah Ni Beihu baru saja tiba dan langsung mengarahkan jarinya ke Li Tianhan dan putranya. Ni Beihu, apa maksudmu? Li Tianhan jelas lengah, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah hari ini. Huang Yuncong berperilaku sangat salah hari ini, dan bahkan Ni Beihu yang baru tiba pun terlihat sangat tidak normal. Beraninya mereka memperlakukan diri mereka sendiri seperti ini di masa lalu. Tapi sebelum Li Tianhan bisa bereaksi, suara lain terdengar di luar aula. Komandan Ni berarti bahwa hari ini adalah hari ulang tahun wanita tua dari keluarga Wen, kamu dan putramu sebaiknya segera pergi, agar tidak mengganggu minat semua orang. Ada keributan di luar aula utama, terus-menerus berseru. Kemudian, di bawah tatapan yang tidak bisa dipercaya, seorang pria parubaya dengan jubah Konfusianisme berlengan lebar berjalan ke aula. Tuan Fu. Ketika dia mengenali identitas orang itu, Wen Changqing sangat gembira dan buru-buru berjalan untuk menemuinya. Saya telah melihat Tuan Fu. Tuan Fu juga ada di sini. Orang di sini adalah Fusan, penguasa kota Guangling. Tuan Fu, kenapa kau di sini? Li Tianhan sedikit tercengang, benar-benar tidak bisa tenang, dan hatinya bergejolak. Dia sudah lama mendengar bahwa Fusan tidak berencana untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Wen sama sekali, tetapi siapa yang mengira bahwa Fusan datang pada saat ini? Tentu saja aku di sini untuk merayakan ulang tahun Nyonya Wen. Fusan berkata dengan acuh tak acuh, ketika dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari lengan bajunya, tersenyum dan menyerahkannya kepada wanita tua yang duduk di atas, berkata, ini adalah beberapa pemikiran Fu. Wanita tua itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Fusan kemudian berbalik dan menatap Li Tianhan dengan ekspresi dingin, Saudara Li, apa yang saya katakan barusan sangat jelas, saya menyarankan Anda untuk tidak terobsesi, dan bawa anak Anda pergi. Wajah Li Tianhan membeku. Matanya menyapu Huang Yuncong, Ni Beihu, dan Fusan, satu persatu, dan sepertinya memahami sesuatu. Santai. Keheningan yang panjang. Pada akhirnya, Li Tianhan membungkukkan tangannya dan berkata, permisi, Tuan Li pergi. Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan putranya Li Moyun dan berbalik. Jangan melihat ke belakang. Melihat mereka pergi, semua orang di aula gelisah, tidak bisa tenang. Tidak ada yang bisa melihat bahwa tuan yang bermartabat dari keluarga Li telah membuat kesalahan besar di sini hari ini. Datang dengan bangga, pergi. Di luar aula utama. Melihat ayah dan anak Li Tianhan pergi karena malu, mata Wen Lingsui juga kesurupan, ini. Bagaimana situasinya? Dia menjauhinya sepanjang waktu. Tetapi badai yang dibawa oleh Li Tianhan dan putranya menghilang. Sejak Ni Beiyu dan Fusan muncul satu demi satu, Huang Qianjun menyadari bahwa pertunjukan yang sangat bagus ada di atas panggung. Benar saja, hanya dalam beberapa saat, Li Tianhan dan putranya kehilangan muka dan pergi dengan putus asa.
Pada saat ini, ketika dia menyadari bahwa semua mata di area terdekat yang memandang Su Yi telah berubah, Huang Qianjun muram. Karena dia adalah satu-satunya yang menebak hasilnya terlebih dahulu. Ayah benar, Su Yi adalah pria yang bersembunyi dan tidak dapat diukur dengan akal sehat, jika tidak, berdasarkan koneksi yang dia tunjukkan di Juxian Lou kemarin, tahun ini, tidak perlu tinggal di rumah Wen dan menjadi anak yang dihina dalam hukum. Huang Qianjun diam-diam berpikir. Setelah kembali ke rumah dari Juxian Lou kemarin, dia dan ayahnya Huang Yuncong melakukan percakapan yang mendalam sepanjang malam. Pada akhirnya, ayah dan anak sampai pada kesimpulan yang sama. Karena Su Yi memiliki kemampuan yang luar biasa, dan bersedia tinggal di rumah Wen, pasti ada rahasia. Karena itu, ketika dia dan ayahnya Huang Yuncong datang bersama hari ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara terlalu banyak dengan Su Yi, jangan sampai terjadi sesuatu dan beberapa hal tentang Su Yi akan terungkap. Bahkan ketika saya baru saja memberikan hadiah, saya memberikan sepasang ginseng Raja 9 daun kepada Wen Changtai dan istrinya, dan kemudian mereka menyerahkannya kepada Su Yi dan istrinya. Tentu saja, Wen Lingzhao tidak disengaja. Hadiah juga membutuhkan nama. Huang Qianjun juga memperhatikan bahwa Ni Beihu dan Fu Sandi juga menebak bahwa Su Yi tidak ingin mengungkapkan beberapa hal, jadi ketika dia datang ke perjamuan, dia bertindak dalam pemahaman diam-diam. Hahaha, ini juga sangat menarik. Huang Qianjun sedang bersenang-senang. Su Yi tidak tahu bahwa Huang Qianjun, seorang pemuda yang mendominasi, akan begitu penuh drama batin. Dia tahu itu, dan ditakdirkan untuk menertawakannya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Huang Yuncong dan putranya, Fu San dan Ni Beihu, datang untuk mendukungnya demi dirinya sendiri. Tidak, mereka datang untuk menghadapi Tuan Xiao dan Zijin. Su Yi diam-diam berkata. Dengan keadaan pikiran dari pengalaman hidupnya sebelumnya, bagaimana dia bisa berpuas diri tentang hal itu, dan dia bahkan tidak mau repot-repot menyelesaikan sesuatu dengan mengambil keuntungan dari orang lain. Pada akhirnya, semuanya terserah orang-orang itu. Aula Klan. Dengan kepergian Li Tianhan dan putranya, suasana tegang dan tertekan segera menghilang. Wen Changjing tersenyum dan dengan hangat mengundang Fu San dan Ni Beihu untuk duduk. Hari ini, dua pria besar ini seperti Ding Hai Shenzhen, membantu para sastrawan menyelamatkan bahaya dalam satu gerakan. Kali ini, Fu memiliki hal penting lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan ini. Fu San tersenyum dan melambai. Kemudian, dia berbalik dan datang ke Wen Changtai dan istrinya, dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, seorang pria meminta saya untuk mengirimi saya hadiah, dan saya meminta Anda untuk memberikannya kepada Su Yi dan istrinya. Berbicara, dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan kotak brokat seukuran telapak tangan dan menyerahkannya. Ingat, hanya Su Yi dan istrinya yang bisa membuka kotak brokat ini. Ketakutan, Wen Changtai dan Qin King berdiri dan hampir menjatuhkan meja di depan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa kota Guangling yang bermartabat akan memberikan hadiah kepada keluarga mereka secara langsung. Yang lain di aula juga tercengang, saling memandang. Baru saja, Huang Yuncong, kepala keluarga Huang, secara pribadi memberikan Raja Ginseng 9 daun kepada keluarga Wen Changtai, yang luar biasa. Mengapa sekarang, bahkan penguasa kota telah melakukan ini? Wen Changjing dan tokoh sastra besar lainnya juga tercengang. Bagaimana situasi hari ini? Apakah itu kue yang enak? Terima kasih banyak, Tuan Kota Tuan. Wen Changtai sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan suaranya bergetar. Wajah Qin King berseri-seri, dia hanya merasa bahwa keluhan dan sesak napas yang terkumpul di hatinya selama bertahun-tahun telah dibuang dan dihibur pada saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum, membungkuk hormat, dan berkata, atas nama putri dan menantu saya, terima kasih kepada penguasa kota atas cinta Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik penampilan lamban semua orang di aula, hatinya penuh kebanggaan, dan sudut bibirnya tidak bisa tidak sedikit miring. Akhirnya hari ibu saya bangga. Fu San berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya,
hadiah ini diberikan oleh orang yang mulia, saya hanya menyerahkannya atas nama saya. Berani bertanya pada Tuan Fu, siapa yang memberikannya padamu? Qin King penasaran. Orang lain di aula menajamkan telinga mereka. Untuk dapat memanggil Tuan Kota Fusan untuk maju secara pribadi, bagaimana tidak biasa bagi orang yang begitu mulia. Huang Yuncong samar-samar mengerti, tidak bisa menahan gemetar di hatinya, dan gelar kehormatan muncul di benaknya. Tuan Kabupaten Lingyao. Tetapi melihat Fusan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia berkata, identitas orang yang mulia tidak boleh diungkapkan, saya memaafkan Fu atas ketidaknyamanan menjawab. Selama Anda berdua ingat dengan jelas bahwa hadiah itu untuk Sui dan istrinya, itu sudah cukup. Qin King buru-buru berkata, aku akan menyerahkannya kepada mereka sendiri. Ekspresi semua orang menjadi halus. Fusan berulang kali mengingatkan bahwa hadiah ini untuk Sui dan istrinya, yang tidak diragukan lagi sangat berarti. Ling Zhao sekarang adalah murid Akademi Tianyuan, apakah karena ini? Wen Changjing, Wen Changqing, dan orang-orang hebat lainnya di dunia sastra saling memandang dan secara tidak sadar percaya bahwa hadiah ini tidak dapat dipisahkan dari Wen Lingzhao. Tidak ada yang memikirkan Sui sama sekali. Komandan Ni, kamu tinggal di sini untuk mengadakan pesta untukku. Fu memiliki hal penting lainnya, jadi aku akan pergi dulu. Fusan berbalik dan memperingatkan Ni Beihu, lalu berbalik. Wen Changjing dan yang lainnya bergegas maju untuk mengirim mereka pergi. Keluar dari aula, ketika melewati Sui, Fusan secara alami berhenti, tersenyum dan berkata, Tuan Su, Fu harus pergi dulu. Sui mengangguk. Sampai sosok Fusan dan rombongannya menghilang, Huang Qianjun hanya bisa mengagumi dengan suara rendah, Kakak Su, di hadapanmu, kamu adalah yang paling terhormat. Sui berkata dengan santai, kamu tidak membenciku lagi. Huang Qianjun membeku di mana-mana, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata dengan malu, ayahku mengajariku pelajaran yang sulit tadi malam, dan itu membuatku sepenuhnya memahami seberapa besar kesenjangan antara kakakku. Aku hanya ada ketakutan dan kegembiraan di hati saya, tidak ada kebencian. Sui mendengus dan berkata, saya harap Anda berpikir begitu. Mendengarkan percakapan antara keduanya, kepala Wen Lingsui menjadi semakin bingung. Rangkaian hal yang terjadi hari ini terlalu aneh. Meskipun Fusan hanya tinggal sebentar dan pergi, pengaruhnya tetap ada. Di aula klan, suasana menjadi hidup kembali, dan banyak tamu berinisiatif untuk bangun dan bersulang untuk Wen Changtai dan istrinya. Meskipun Wen Changtai jujur, dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dan dia sangat bahagia. Qin Xing bahkan lebih bersemangat, dengan ekspresi berseri-seri, dan alisnya berseri-seri. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan batinnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Wen Changjing, Wen Changqing, dan orang-orang seperti Wen Changqing juga sangat senang. Li Tianhan dan putranya telah kembali ke rumah, dan krisis telah diselesaikan. Yang lebih langka lagi adalah dengan dukungan Fusan dan Ni Beihu, semua tamu hadir. Sikap juga telah mengalami perubahan halus. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi para penulis yang berada dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Saudara Huang, apakah Anda benar-benar mengubah sikap Anda? Ni Beihu dan Huang Yuncong duduk bersebelahan, bertanya tanpa jejak. Kemarin Huang yang tidak memiliki mata dan tidak memiliki mutiara dan menabrak Tuan Su, bagaimana dia bisa menyimpan dendam untuk ini? Huang Yuncong tersenyum dan berkata, terima kasih atas belas kasihan Tuan Su kemarin, putra saya dan saya terhindar dari bencana yang lebih besar. Saya sangat berterima kasih, jadi saya datang ke sini secara pribadi hari ini, satu untuk Tuan Wen Taijun mengucapkan selamat ulang tahunnya, dan yang kedua mengirim beberapa hadiah kecil untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Ni Beihu tertegun sejenak, lalu menatap Huang Yuncong dalam-dalam dan berkata, saya kira saudara Huang tidak mengatakan sesuatu yang lain. Huang Yuncong mengangkat alisnya, saya ingin mendengar dari Anda. Ni Beihu melihat keluar aula dan mendarat di Huang Qianjun, yang duduk di sebelah Sui, dan berkata dengan penuh arti. Hubungan lapisan, kan? Ni Beihu mengangkat gelasnya dan tertawa, ayo, kamu dan aku minum bersama.
Wanita tua Wen, yang duduk di atas, memiliki pemandangan panorama di aula, tetapi dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya yang ke-80. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Tetapi dia tahu bahwa para penulis dapat menyelamatkan diri dari bahaya hanya dengan mengambil keuntungan dari orang lain. Jika Anda tidak cukup kuat, dalam situasi ini, penampilan kemakmuran sastra hanya sekilas. Memikirkan hal ini, Nyonya Wen melirik para tamu di aula dan melihat sosok di luar aula. Pria itu mengenakan jubah kain cian, dengan sosok kurus, duduk santai, dia memiliki temperamen yang luar biasa, yang tampaknya tidak selaras dengan orang-orang di sekitarnya. Mengambil napas dalam-dalam, Nyonya Wen memejamkan mata dan berkata kepada pelayan di sebelahnya, pergi dan biarkan menantu perempuan dari keluarga ketiga datang. Pelayan itu bergegas pergi. Segera, Qin King datang dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan wajah bingung, apa wanita tua itu memanggilku? Wanita tua itu berkata dengan ekspresi bermartabat, kamu tidak boleh menyimpan hadiah yang dikirim oleh Tuan Fu dan Patriark Huang kepada keluargamu hari ini. Ketika jamuan ulang tahun selesai, berikan kepada Sui. Wajah Qin King sedikit berubah, dan dia memaksakan senyum, wanita tua itu terlalu khawatir, saya tidak akan serakah untuk ini. Hanya saja, hadiah ini untuk putri dan menantu saya, dan saya berikan kepada Sui sendirian. Jika wanita tua itu mencibir, saya tahu apa yang paling Anda pikirkan. Jika Anda mengubahnya menjadi biasa, saya secara alami akan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi hal-hal hari ini berbeda dari masa lalu, lebih baik Anda melakukan apa yang saya katakan. Qin King membeku, dia benar-benar berencana untuk mengurangi dua hadiah ini secara pribadi. Setelah diperintahkan oleh wanita tua itu, dia akhirnya menyerah dan berkata dengan sedih, iya. Setelah mengirim Qin King pergi, wanita tua itu berdiri dan berkata kepada pelayan di sebelahnya, pergi dan beritahu Su Yi lagi dan minta dia datang ke Huamingtang untuk menemuiku. Iya. Pelayan menerima pesanan. Di luar aula utama. Alasan mengapa saya datang ke pesta ulang tahun hari ini adalah untuk berbicara dengannya tentang masa lalu. Kamu akan memimpin jalan. Su Yi minum anggur di gelas, bangun dengan santai, dan pergi ke Huamingtang bersama pelayan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.